Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Ini cukup lama nih kita, nggak berapa hari ini kita nggak ketemu dengan Anda semua ya. Mudah-mudahan Anda tetap sehat walafiat, tetap semangat juga, seperti halnya kami juga. Saya Hersu Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai teman-teman kembali. Mohon maaf kemarin sempat jeda sejenak ya Mas Ersu. Iya, setiap orang tahu lah. Nggak usah ditutup-tutupin. Situasinya memang lagi apa bencana di mana-mana ya Mbak Agi ya. Ya Betul, banjir iya. apa dan sebagainya itu membuat ya kita sedikit terhambat juga soal produksi kita ya. Tapi kali kita insya Allah kita lanjut lagi dan ini kita mau membahas apa nih Mbak Agi? Jadi ini rupanya situasi makin bikin panik bagi Termul tapi ya, bukan Apa lagi nih sih? ngomongin itu lagi deh. Ini, Ya, ini. habis bagaimana? Hmm. Jadi ceritanya Mas Ersu kemarin kan ada CFD ya, Car Free Day di Car Free Jakarta. Day betul. Hmm. Ya, ada Car Free Day di Jakarta dan Hmm. ini cukup viral Hmm. kejadiannya. Hmm. Bagaimana Rismon Sianipar dan Hmm. juga Roy Suryo itu. Hmm. Dan di situ juga tentu saja ada teman-teman yang lain seperti Michael Sinaga, Janes Hmm. Hmm. Siahaan dan juga yang lainnya lah Hmm. teman-teman emak-emak gitu ya, Hmm. emak-emak cantik dan sebagainya yang Hmm. selalu apa kalau di persidangan kan seringkali mereka itu hadir Hmm. mengikuti. Hmm. Nah, Hmm. kemarin itu juga ceritanya memang ada donatur Mas Hersu, Hmm. donatur dari daerah yaitu dari Morowali dan dari Tanah Karo. No. Yaitu mereka ini Hmm. memborong buku Gibran Endgame Hmm. yang sejumlah menurut menurut Risman sekitar 260-an lah Hmm. eksemplar begitu. Hmm. Hmm. Nah, ini kemudian dibagi-bagikan secara gratis di Car Car Free Free Day Day. Oh, gitu. dan rame ya, Ya. dan responnya luar biasa ya di situ ya. Responnya luar biasa, Nah, betul. nah Jadi ini memang ram- ya, memang ini bikin bikin panik situasinya karena gini. Kan kemarin juga udah saya bahas di konten saya ada survei yang dilakukan oleh Median yang dan survei itu dilakukan tanggal 9 sampai tanggal 13. Artinya setelah proses setelah Egy Sujana ke Solo ya tanggal 8 ya. Dan tanggal 12-nya kan sudah diberitahu ada restoratif justice gitu. Ternyata betul. orang kemudian yang percaya terhadap ijazahnya Jokowi itu menurun, sementara yang eh, tetap meyakini bahwa ijazahnya Jokowi palsu itu melonjak. Itu kan jadi gimana nggak bikin bikin kaget situasinya begitu ya. Padahal kan harusnya kan dengan Egy Sujana dalam tanda petik mengibarkan bendera putih dan berhasil ini Mhm, dipecah belah oleh Jokowi gitu kelompok-kelompok perlawanan terhadap kan harusnya orang makin percaya terhadap Jokowi ternyata malah enggak kan gitu betul. dan nah Mhm, selain itu nah ini menarik ini nanti kita mesti mhm, bahas juga fenomena yang terbaru kan kemarin Anies Baswedan itu bukan Anies Baswedan lah gerakan rakyat itu kan bertransformasi mhm, bermetamorfosa dari ormas ke partai politik ya kan begitu ya saya betul. pikir saya lagi mikir, kalau mereka kemudian sekarang mengubah caranya politik, selain timingnya harus dilakukan seperti itu, berarti kan mereka kemarin itu test the water, berarti ada perubahan yang signifikan dong gitu. Nah ternyata Mhm, saya membaca kemudian di surveinya juga Median itu disebutkan ternyata surveinya itu Anies Baswedan itu berada di urutan kedua di bawah Prabowo. Bayangin, ini kan orang pengangguran lah kalau istilahnya termul gitu. Pengangguran tiba-tiba surveinya itu Prabowo itu 27,8 ingat saya ya, Anies itu 19,9. Jadi selisih 7% lebih lah. Itu hanya mesti kita sebut hanya hanya selisih 1%. Prabowo incumbent dan yang lebih mengejutkan lagi Gibran. Gibran itu wakil presiden incumbent yang dia bikin pencitraan tiap hari kecil banget anunya elektabilitasnya itu Mbak Agi bahkan dia di bawahnya Ganjar Pranowo gitu dia hanya sekitar 2,4 atau berapa sih ingat saya kemarin dia mhm. datanya itu dan dia cuma di atas Ahok sedikit bayangkan kan gimana nggak makin panik tuh situasi semacam itu padahal kan para buzzernya kerja keras kan selama ini kan gitu aja jadi kalau anda Betul, betul. anda lihat berapa hari ini nanti banyak sekali Anies jadi apa sasaran termul itu saya kira latar belakangnya itu nanti kan gitu. Hmm. Itu salah surveinya Mas Hersu Salah sebetulnya. surveinya saya kira iya. Ya salah Ah, survei. ya. Karena Ya. kenapa tidak dilakukan Hmm. di kalangan termul gitu, di kalangan terkelas gitu ya? Atau Iya. di Nggak, antara yuk kalau bernusantara gitu enggak, kan? kalau menurut saya jangan begitu. Tunggu hasil survei
tandingan, tiba-tiba tuh muncul angkanya berbeda gitu ya. Karena yang membuat survei ini Median, Riko Marbun ya. Saya tahu ini Mhm. waktu dia pilkada di DKI Mhm. Jakarta termasuk dia yang presisinya bagus kan pada waktu hasil Iya, pilkada, dan waktu itu Mbak Agi ingat ada 3 lembaga survei yang diberi kartu merah oleh betul. oleh Mhm. oleh UI. UI. Nah, kita Mhm. tunggu aja nanti ininya. Tapi saya kira itu kemudian tentu saya membacanya jadi oh ini ya, ya ini berarti satu, kalau dari sisi timnya Anies, dia dia confidence gitu dengan partai politik, Pembentukan sementara partai timnya baru. Gibran Mhm. tentu saja ya bayangkan ada seorang wakil presiden incumbent yang pencitraannya didukung oleh YouTuber, wah luar biasa banyak, dibantu banyak buzzer, masa elektabilitasnya kecil itu. Jadi boro-boro nanti dia nyalon presiden, Pak Prabowo pun ogah kan, dia minta jadi pasangan lagi kalau lihat seperti itu gitu loh. Ya. Iya, iya. Mungkin hanya Ahmad Ali begitu ya yang merasa Nah, Ahmad sangat-sangat. Ali pun juga kemudian kan dia meralat pernyataannya kan gitu ya. Karena memang betul dia tidak menyebut nama Prabowo. Itu menarik. Saya juga perhatiin itu. Ahmad Ali kan dia itu emang ada calon presiden lain yang lebih baik dari Gibran. Kan dia pertanyaan begitu. Nah, itu kan Betul. maksudnya kan berarti Prabowo juga, karena Prabowo jelas dia calon presiden dan dia sudah mendapat mandat dari mana? Dari partainya untuk maju kan. Terus dia bilang, Mhm. "Saya nggak pernah, coba itu salah persepsi, sepanjang podcast itu saya selalu menyatakan hubungan yang baik dengan Pak Prabowo, bahwa kerjasama hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu sangat baik. Itu dua hal yang berbeda, hubungan yang baik dengan dia menyatakan bahwa memang ada calon presiden yang lebih baik dari Dari Gibran." Gibran. Ya, Mhm. walaupun nggak nyebut nama Prabowo, ya Prabowo dan teman-temannya pasti tersinggung. Bangke lo, kira-kira kan gitu. Dan Ya, Muhammad. ini memang fenomena yang tidak begitu disadari, Mas Hersho, Mm, karena mereka mm, tidak melihat pergerakan Anies. mm, Kalau kita kan tidak hanya melihat pergerakan dari Prabowo, tidak hanya melihat mm, pergerakannya Gibran, dan bagaimana tanggapan dari netizen yang mencerminkan tanggapan atau pikiran dari masyarakat. Sementara kalau Anies saya perhatikan, ini kan terus bergerak, mm, bisa disebut pengangguran hanya karena dia tidak bekerja di mm, pemerintahan, mm, mm, tapi dia bekerja dengan timnya, dia bekerja dengan anak-anak muda, dan selalu ada berita. Jadi kalau saya perhatikan misalnya berita-berita itu misalnya yang di Aceh, dia bergerak pada pekan pertama. Jadi dia langsung humanis, human Anis gitu kan. Sampai sekarang humanis ini masih terus bergerak. Pada saat Agustus pun mereka bergerak, dan walaupun tidak memakai baju humanis, mereka memakai baju ya anak muda begitu ya. Mereka mengumpulkan makanan dibagikan kepada ojol dan sebagainya. Tapi kita tahu itu adalah humanis. Karena anak-anaknya eh, orang-orang anak-anak humanis yang selama ini tampak begitu. Dan kemudian ketika di Aceh itu dalam berapa hari ya sudah mengumpulkan 1,2 miliar, dan langsung Anies berangkat ke sana dan kemudian langsung ke Aceh Tamiang, langsung ke lokasi masjid yang menjadi bemper dari kayu-kayu itu, masjid dan pesantren yang luas itu, Mas Irsu, dan kemudian menginap di sana. Eh, dari Anies sendiri tidak serta-merta dia mengupload itu, tapi ternyata banyak yang memperhatikan itu, dan kemudian malah justru itu menjadi upload yang berkepanjangan. Saya lihat, loh ini peristiwanya sudah 1 pekan yang lalu, masih saja yang tidak mengetahui, dan kemudian upload lagi, sehingga menjadi seperti cerita berseri, dan itu menjadi keuntungan bagi dirinya. Begitu juga ketika dia dia melakukan apa ya, pelesiran begitu ya, dari kampus ke kampus, dari kota ke kota, baik itu menemui ini pelesiran orang pengangguran, maksudnya dia kemudian memberikan edukasi dengan berbagai topik ya, topiknya Oke. macam-macam, Saya, tapi jadi masih bergerak berkaitan terus dengan ya. politik. Hmm. Masih terus bergerak, Oh Mas iya iya, Hersho. dan Jadi dari kampus-kampus itu masih terus mereka memberikan undangan, dan ini tidak tidak apa memberikan undangan pun Anies penuh dengan jadwal gitu. Kalau yang saya dengar seperti itu.
Jadi belum tentu misalnya serta-merta bisa langsung dipenuhi undangan tersebut begitu. Jadi tetap bergerak dan namanya terus ada di medsos. Saya perhatikan Oke. seperti itu, baik itu di Ya, ya. Jadi tidak hanya diunggah oleh tim Anies dan juga oleh Aniesnya sendiri yang memang Hmm. aktif di medsos, tapi juga diunggah oleh mereka-mereka yang bertemu dengannya di Oke. lapangan. Itu yang Ya, membuat jadi saya menjadi paham karena memang ini survei di kalangan para pengguna media sosial ya. Jadi, tapi itu ya pun juga betul. menunjukkan betapa artinya memang relatif mungkin di media sosial itu kan kita tadinya kan khawatir ya karena dominasi dari TikTok gitu dan sering sekali kan Mhm, TikTok disebut sebagai apa IQ 78 ke bawah kan gitu kebanyakan ya. Tapi betul. kelihatannya sekarang udah mulai berubah ya. TikTok juga banyak merambah konten-konten yang serius sudah mulai masuk ya ke situ ya Mbak Agi. Iya, Hmm. iya, iya, betul. Dan mereka memiliki follower tersendiri yang Hmm. mereka mengaku bahwa, nah, kalau saya mengikuti ini, apa yang dikatakan oleh akun ini adalah kebenaran. Karena nggak Hmm. hoax gitu. Sementara kalau Hmm. yang lain, mereka masih harus mencari konfirmasi. Hmm. Ini apa yang di-deliver itu hoax atau tidak Hmm. gitu. Hmm. Nah, Hmm. kita kembali kepada peristiwa di CFD itu ya Mas Hmm. Irsu. Hmm. Ini soal buku buku dari Rismond. Buku Jadi yang kalau Gibran Endgame itu ya. Gibran Endgame. Hmm. Jadi rupanya buku tersebut ini menjadi fenomenal ya. Karena ketika dibagikan di CFD pun yang gratis itu tentu saja masyarakat berebut gitu ya. Tapi mereka yang membeli tidak kalah besar jumlahnya. Jadi Hmm. saya perhatikan di akun Langkah Update yang melakukan live dari lokasi begitu, mereka membeli. Jadi banyak yang merasa nggak mau dikasih gratis, tapi mereka membeli. Ini kan Hmm. menarik, fenomena seperti itu. Bahkan yang memberikan donasi itu pun tidak dari daerah, yaitu misalnya dari Morowali, namanya Irwan Arya kalau tidak salah bapak Hmm. tersebut. Dan itu juga tidak kenal dengan Rismond gitu, dia memberikan donasi Hmm. saja dan Hmm. kemudian dia ikut membantu menggotong buku untuk di lokasi Oh, dia begitu. hadir di situ. Hadir di Hmm. situ Mas Hersu. Jadi Hmm. rupanya itu seperti seperti aksi spontan begitu Hmm. ya, Hmm. memborong buku yang dibawa dan buku yang dibawa cukup banyak. Jadi kemudian masyarakat memborong terus kemudian juga mereka antri begitu untuk untuk berfoto dan tidak hanya autornya, tidak hanya penulisnya yaitu Rismond yang kebagian diminta untuk berfoto dengan masyarakat, tapi juga Roy Suryo yang ada di situ juga orang bergantian terus-menerus minta foto. Irwan Arya. Sebutin nama boleh bang? Boleh bang, siap. Demi keadilan bang. Irwan Arya. Arya. Morowali. Tahu nggak tadi donatur nih? Mana kameranya? Ngambil juga. Mikul tadi. Bukan hanya donatur, tapi mikul juga. Mikul dari mobil tadi buku 32. Perjuangan untuk Indonesia. Ya. Ya. Seorang pengusaha. Bang Rismon, foto dulu. Oke. Nah, udah, makasih. Ambil, mat berjuang bang. Jangan Bu, jangan dulu, jangan semua diambilin dulu. Aku boleh minta Pak, Oh ya, aku hanya usaha buka fotokopi di rumah. harusnya mampu dong Bu. Fotokopi kan kita buat biaya, dia udah nggak Ya, kerja ya. Pak. Ya. Oh ya. Lihat sini Pi. Donasi kepada Ibu. Usahanya fotokopi katanya. Kurang lancar Bu ya? Iya. Oke. Iya. Oke. Makasih Pak. Ya. Dari Jogja Bang, mau Pak. Kalau di jalan begini, inilah buktinya Gibran itu diminta untuk turun. Saya sering nonton di YouTube. Banyak yang antusias. Ya. Ini dari tadi nggak berhenti ya? Belinya nanti atau sekarang Bang? Belinya? Oh ya, ini Bu. Uangnya sekarang. 100 Bu. Ya. Kalau mampu ya. Oke, nih. Bisa foto Nih. dulu Bang. Pi. Bang, aku minta satu untuk Pak Roy. Foto dulu Bang. Biar dipegang. Fotokan. Ini juga mau beli. Oh, mau beli. Oh, satu lagi beli. Yang mampu. Bentar, Pak, bentar. Lanjutkan. Oh, iya, Pak. Ya. Kita sambil joget. Oh, foto dulu. Dari zaman Mbak. Oh. HP-nya itu, maaf ya. Bisa nggak? Atau dibantuin? Bisa? Oh, Oke, makasih. ya, kasih.
Ya. Ini bang, saya foto ini bang. Itu ada. Itu, oh itu dah. Makasih Pak. Oke. Sukses, Pak. Oke. Izin bang, foto ya. Oh ya. Salam dari timur. Oke. Ya. Pak, kayaknya mana Pak? Semangat terus Pak. Semangat. Ya. Oke. Barisman, semangat Barisman. Oh ya Pak, ya Pak. Berhasil. Oh ya Pak, makasih. Foto. Bagian foto. Kalau nggak kita makzulkan Gibran, kita dimakzulkan sebagai rakyat. Bapak profesinya apa? Udah tadi ya? Itu sudah ada di dalam. Apa? Oh udah, ya udah. Oh, bawa foto. Bisa foto bang. Pak, mukanya nggak kelihatan. Turunin lagi. Mantap. Oke. Yang mampu beli, yang mampu beli, yang nggak mampu sebutkan profesinya, kita donasikan. Ntar ya. Gimana ini? Tunggu bang. Aduh. Ntar ya bang. Iya, udah itu. Oke. Semangat ya bang, Ya. semangat. Ini Pendukung berat. oh udah Bu ya. Oh udah. Aku pendukung abang, Ya. semangat. Terima kasih Bu. Terus berjuang. Ya Bu. Rame banget ini. Untuk mahasiswa itu semua dapat semua. Aduh, ya Tuhan ke sana disuruh, di sini suruh. Pak Roy dari tadi. Halo Pak Rismon, Halo. saya Kenson Simanjunta Pak. Oh ya. Pak, singkat saja kata-katanya Rindu Pak. Makzulkan Gibran 2026. Oke. Titik. Terima kasih Pak. Ini fenomena yang sangat-sangat menarik. Maka ketika ada satu orang itu yang terlihat kalap gitu ya, dia kemudian Kalap gimana marah. maksudnya? Oh, marah kepada Kalap, mereka. Mas Ersi. Iya, Marah kepada Rismon. Rismon, oke. Kepada Rismon. Jadi dia mencari Rismon, terus kemudian harus by data. Dan yang ditulis itu kan by data, makanya berani untuk dibukukan, berani ditulis dan kemudian diterbitkan. Ya itu dan harus kemudian ada pertanggungjawabannya ya. Ada pertanggungjawab, malah menantang, dan berkali-kali Rismon menantang, ayo jawab buku saya dengan buku, dan nanti itu akan menjadi sebuah dialog ilmiah yang menarik, yang memang seharusnya seperti itu gitu. Dan ini oleh Termul malah diputarbalikkan oleh beberapa akun gitu, Mas Hersu. Tidak hanya 1-2 tapi cukup banyak yang mengatakan bahwa buku itu sudah dijual secara online tapi tidak laku sehingga terpaksa harus dijual offline begitu. Dan kemudian dengan gambar Rismon yang duduk begitu di sebelah buku, padahal itu duduk mungkin karena sudah kecapean karena terus-menerus diajak berfoto dan tanda tangan menandatangani buku tersebut. Rame ya. Jadi siapa sih orang ini? Ketahuan nggak identitasnya yang Sampai sekarang belum ketahuan ya, tapi saya rasa sih dengan perilaku dia yang kemudian secara fisik begitu ya, mendorong-dorong dengan badannya yang besar dan juga tinggi begitu. Saya rasa tidak lama lagi orang akan mengenali dia ini siapa begitu. Rismon, ada yang nyari-nyari Bang. Ini dulu apa hoaxnya di mana? Bisa dipegang. Bapak kan siapa? Ngomong pakai data. Ngomong pakai data. Ini data. Oh. Data lu mana? Ya karena Bapak. Waduh. Jalan rombongan. Waduh, aduh, notaris ya. Iya. Dikasih Tuhan otak tuh pikir. Yang boleh ditaruhan ayo. Apa Bang? Apa aja? Sekarang taruhan apa? Taruhan luar udah. Oh, jangan pegang-pegang bro.
jangan pegang-pegang, Bang. Bahwa yang di buku itu benar. Buktikan. Udah. Kita tidak bisa penelitian. Jangan main fisik, Bang. Jangan. Aduh, kok. Tapi ini artinya kelihatan sekali kan memang yang sangat terganggu, terutama kan kita juga kemarin bahas soal Panji itu kan ya. Kemarin kan yang di roasting oleh Panji itu kan banyak sekali pejabat kan, semua termasuk Pak Prabowo sendiri juga tapi yang sangat reaktif memang Gibran, pendukung Gibran gitu. Jadi saya kira mungkin data-data memang menunjukkan waduh berat ini kawan ini gitu ya. Berat Mas Ersu, situasinya sekarang punya berat. masa depan ini kelihatannya kan gitu ya. Betul, apalagi kemudian buku ini sudah dikirim kemana-mana ke Kemendikdasmen dan sudah diterima oleh pejabat di Dikdasmen. Kemudian ke Komnas HAM diterima sendiri oleh Anies Hidayah, Ketua Komnas HAM. Kemudian segera Anies Hidayah ini bukan Ketua Komnas ya, saya kira dia salah satu anggota Komnas ya. Anies Hidayah bukan ketua Mbak Agi, kelihatannya dia anggota Komnas HAM. Ya. Oh begitu, iya, bukan dia ketuanya ya. Iya. Dan kemudian ada rencana untuk membagikan sekitar 1.000 buku itu ke DPR dan juga ke DPD dan sesudah itu nanti makanya saya lihat di akun Rismond dan kawan-kawan ini kemudian ada donasi begitu karena rencananya akan dibagikan maka kemudian rakyat begitu secara sukarela silakan berdonasi untuk memberikan buku ini untuk meringankan karena buku ini akan diberikan secara gratis kepada DPR dan juga DPD dan juga tenaga ahlinya. Saya berpikir kenapa tenaga ahlinya dikasih? Ya karena tenaga ahlinya atau staf ahli begitu ya diberikan kepada staf ahli katanya ya mungkin karena staf ahli ini kan yang merangkum informasi begitu seringkali mereka harus mengolah data apa dan sebagainya yang kemudian diberikan kepada para anggota DPR tersebut. Maka buku itu tidak hanya diberikan kepada anggota DPR tapi juga kepada staf ahlinya. Nah, ini sangat menarik begitu. Dan kabarnya juga penasehat hukum sudah berkorespondensi dengan anggota DPR dan DPD gitu untuk dijadwalkan kapan ini akan terjadi. Ya, walaupun kita tahu ya Mas Hersu yang namanya anggota DPR ini kan buku berisi tentang Gibran Endgame tidak lulus SMA begitu kan. Nah, sementara dari dari anggota DPR itu sendiri kan sekian begitu lulus SMA begitu. Ini datanya silakan dilihat. Tapi ada 211 ini berdasarkan data dari BPS ya, Badan Pusat Statistik. Tapi ada 211 itu yang tidak memberikan informasi tentang pendidikannya. Ini kok bisa lolos ya, bukannya minimal harus SMA. Nah, terus kemudian baru saja ini kan Bapak Abdul Muti ya, Menteri Dikdasmen gitu di DPR juga mengungkap bahwa banyak anggota DPR itu yang ijazahnya adalah kejar paket C. Begitu. Dengan PKBM itu ternyata terutama program kesetaraan paket A, paket B, paket C itu alhamdulillah pesertanya banyak. Saya baru pulang dari Majalengka, ada PKBM yang dikelola oleh temannya Pak Lalu, ternyata sampai ratusan, 300-an lebih. Dan yang paling banyak itu paket C, dan banyak anggota dewan yang juga lulusan paket C. Ini cerita dari pengelolanya Pak Lalu. Jadi cuma ini mau kita atur. Ya ini laporan dari penyelenggara Bu Ketua. Tetapi mau kita atur karena apa? PKBM ini mendapatkan BOP.
Jadi semua murid di PKBM itu di kesetaraan mendapatkan BOP sehingga harus kita daftar dan kita pastikan tidak boleh ada yang jamak kosor mukodam gitu. Jamak kosor takdim. Paket C-nya lulus, paket C-nya lulus lebih dulu sebelum paket B. Karena ada saking majunya C-nya dulu, B-nya menyusul. Nah ini kami pastikan ke depan tidak terjadi lagi. Jadi bukan tapi Ya, pantes. jadi saya membayangkan Produk-produk legislasi kita seperti itu jadinya ya. iya, makanya produk legislasi suka nggak nyambung karena memang mereka ilmunya nggak nyambung Jadi gitu memang ya benar ya, ada lebih wawasannya, pinter pemahamannya. para TA-nya ya, ketimbang Betul, ini ya. Iya, tenaga iya. ahli atau staf Iya, ahlinya iya, mungkin iya, malah oke. mereka Oke, saya bergantung kepada itu. tadi saya mesti meralat juga pernyataan saya sebelumnya. Ternyata Mbak Agi benar, itu yang sekarang itu Ketua Komnas HAM itu dijabat oleh Anies Hidayah. Rupanya untuk periode 2022-2027 itu ada pergantian paruh waktu gitu Mbak Agi. Sebelumnya iya, itu iya. Adnike Nova Sigiro kan. Saya tahunya itu ketuanya, tapi rupanya nggak full sampai tahun 2002 sampai Nggak full. 2027. Ada paruh, mungkin ada kesepakatan di antara mereka ya, paruh berikutnya Iya. itu. Nah, Anies Hidayah ini menarik ya. Ini kalau saya lihat gelarnya udah SH, MH, padahal dia ini tadi kan aktivis buruh ya. Dia ini TKI Iya, kan. aktivis buruh Pekerja Buruh migran. Migran Indonesia, Iya, iya. BMI. Iya. Dia sering bersuara di situ, begitu memberikan advokasi. Dan juga kita masih ingat Mas Hersu, ada kejadian bupati mana ketika itu ya yang kemudian mengurung para pekerjanya, itu Anies Hidayah juga yang bergerak ya ketika itu. Ya karena dia sendiri juga mantan pekerja itu Mbak, pekerja migran Betul. itu luar biasa ini Iya. metamorfosanya ini. Iya, memang luar biasa. Ya. Betul. Oke, Nah, balik lagi ini ke topik kita yang balik tadi. lagi ya. Coba saya lihat data-datanya ini. Itu dibalik-balik begitu sama para termul ini, kondisi yang kemarin Rismond dan kawan-kawan. Dan ya itulah tadi, karena edukasi dan juga kemudian pemahaman itu kurang dan tidak terbiasa melakukan cek dan recheck begitu. Jadi ketika misalnya ada yang menulis gitu ya atau membuat unggahan misalnya ini dari akun Bang Bill Offside. Nah, ini salah satu termul Mas Hersu yang aktif membagikan narasi-narasi terutama tentang Jokowi dan juga Gibran, tentu saja mendukung mereka. Nah, tapi dia offset duluan belum udahan gimana? Betul, belum namanya sudah offset. Dia menulis misalnya terjadi perkelahian saat Rismond jual buku di CFD. Rakyat marah, Wapres dipermalukan. Kok rakyat marah? Yang marah cuma satu tuh. Kelihatan sepanjang. Dia rakyat juga Mbak, satu orang tuh rakyat juga. Iya, betul. Tapi bukan rakyat marah ya, seolah mewakili rakyat. Padahal lebih banyak ada ratusan bahkan mungkin ribuan yang mengerumuni begitu. Dan ini loh Mas Hersu, seperti ini saja kontradiktif ya. Ini cuma contoh satu orang saja. Saya lihat di akun Bill Offset tadi ya, ini seperti terjadi kerusakan cara berpikir. Misalnya pada deskripsi profilnya itu dia mencari donasi untuk sebuah yayasan pendidikan yang mengelola PAUD, TK dan SMA. Siapa nih? Jadi ini akun ini. Jadi pada kan kalau akun kemudian ada deskripsinya ya. Ini kan YouTube dan di deskripsi itu mencari donasi, begitu juga untuk rekeningnya apa dan sebagainya untuk pendidikan PAUD, TK dan SMA. Tapi dia memuja Gibran yang tidak lulus SMA. Dan mendukung dinasti Solo yang berpolemik dengan ijazah baik orang tua maupun anaknya. Ini kan kok bisa begitu? Cara berpikirnya bagaimana? Mendukung orang yang mengakal-akali peraturan gitu di Dikdasmen pada saat orang tuanya masih berkuasa dan diyakini dia memang tidak memiliki ijazah SMA. Kalau saya sih yakin karena hanya sampai kelas 10. Kalau ijazah diploma, graduate dari diploma begitu ya dia memang punya begitu Sersu. Iya, walaupun yang disoalkan ijazah SMA. Betul, yang menjadi persyaratan adalah ijazah SMA begitu, bukan ijazah sesudahnya yang bahkan Pak Abdul Muti mengatakan seringkali bahkan seseorang itu mendapatkan paket ijazah paket C-nya terlebih dulu dibandingkan paket B-nya. Jadi artinya dia demi untuk meraih, untuk memperlancar jalannya dia misalnya menjadi anggota DPRD atau menjadi anggota DPR atau jabatan apapun itu, maka
dia akan berusaha dengan cara apa? Hanya mereka yang tahu Ya, gitu ya ya. tapi nggak sah Yang dong paling kalau udah begitu dari secara kronologisnya seperti itu kan betul. dipertanyakan dong harusnya ijazahnya. Iya, Pak Abdul Muti sampai tertawa itu Mas Hersu. Hmm. Kedepannya ini tidak boleh lagi terjadi seperti ini. Jadi rupanya Penyetaraan selama ini nggak disinggung oleh Pak Muti. Penyetaraan dari luar negeri yang seperti ini juga nggak boleh terjadi, nggak ada gitu. belum ya, mudah-mudahan belum. Bukan tidak disinggung, tapi mudah-mudahan nanti ya Pak Muti, mudah-mudahan kelak akan menyinggung soal itu. Karena ini kan sedang berproses sekarang ya. Bagaimana Gibran ini apa namanya, pembuktian soal ijazah tersebut, dan juga di KPI juga Komisi apa KIP, bukan KPI ya, di KIP Komisi Informasi Pusat ini juga tengah bergulir. Jadi ini baik Jokowi maupun Gibran ini memang sedang terus bergulir, sedang panas-panasnya. Kalau saya melihat ini Jokowi pun seperti buying time kan Mas Hersu sekarang. Jadi bukan Rismond dan kawan-kawan yang worry bahwa mereka ini akan kalah di pengadilan, tapi malah justru Jokowi yang sepertinya berusaha supaya selain Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis itu yang berikutnya juga mengajukan RJ begitu, restoratif justice, itu kan yang dia upayakan, dan operasi itu terus berjalan gitu, Ya, gerilya tapi itu terus kelihatannya udah nggak berjalan. bisa lagi lah kalau 6 orang itu yang tersisa itu mereka sudah Mereka sikapnya sudah udah jelas. deklarasi, Iya, ya mereka sudah deklarasi bahwa mereka akan teguh begitu ya. Bahkan mereka menginginkan itu pembuktian di pengadilan, Ya, dan Jokowi harus hadir. ya. Ya, Dan jadi yang memang menarik, ini ya memang orang banyak pasti mereka juga tidak menduga gitu bahwa operasinya terhadap Egy dan Damai Hari Lubis itu ternyata ya gagal, kita boleh sebut gitu ya, karena betul. justru orang bukannya opini publik malah meyakinkan orang curiga, lah ada apa kalau lu bener kenapa mesti restoratif justice, dan kemudian sementara Egy ngaku saya tidak pernah minta maaf kan begitu, dan tidak pernah menyatakan ijazahnya Jokowi asli kan, dia Betul. menyatakan kan rugi dari omongan seperti itu saja ya. Dan berikutnya kok kemudian ternyata juga tidak berhasil secara opini, tidak memecah belah ini perlawanan terhadap dia itu, jadi rugi bandar ini kelihatannya operasi politik dengan Egy ini. Iya Kan betul, karena rupanya juga pendukung Egy kan tidak kuat. Jadi ini bukan orang pendukung sangat Egy sulit ya. kuat, bukan tidak kuat, Mbak. Pendukung Egy sendiri banyak yang juga tidak setuju dengan langkahnya Egy kan gitu. Betul, justru tidak kuat. Jadi betul-betul mereka yang mempersoalkan ijazah Jokowi dan ijazah Gibran, mereka bukan orang. Jadi tokohnya bukan orang, tapi kebenaran. Mereka berpegang Ya. kepada kebenaran. Jadi ketika dua orang ini berkhianat, kemudian mereka langsung tinggalkan, nggak stay lagi bersama mereka. Yes, ya. Mereka pilih mana yang benar, ini yang mana, seperti itu. Dan lagi Mas Hersu, ada satu lagi ini kabar. Ini kabar kalau bagi Gibran dan juga bagi Jokowi ini kabar yang bikin cemas ya. Tapi kalau bagi bagi Rosuryo dan kawan-kawan ini adalah kabar yang menggembirakan, karena rupanya Dr. Tifa juga sudah siap untuk meluncurkan buku baru. Jadi kabarnya ini akan menjadi trilogi. Wis. Rismond membuat Gibran Endgame, kemudian Dr. Tifa membuat Gibran's Black Brain, yaitu otak hitam begitu. Nah, entah nanti Roy Suryo apa. Bukan black box ini, black brain gitu ya. Iya, ini semacam brain damage juga ya. Tapi disebutnya Black Brain. Dia menulis di akunnya seperti ini. Segera membedah isi otak Fufafa. Apa isinya? Baca buku Gibran's Black Brain. Bagaimana ilmu neuroscience, behavior, epidemiologi, perilaku, dan neuropolitika menjadi pisau dan gunting yang tajam dalam membedah isi otak seseorang yang terpaksa harus diterima sebagai pemimpin negara ini. Segera akan menemui Anda. Buku karya Dr. Fauzia Tiasuma MSc melengkapi hasil penelitian dalam buku Jokowi's White Paper, yaitu buku yang pertama. Cukup sekali ini saja sebuah kesalahan fatal. Jangan sampai ada lagi jejak hitam menodai sejarah bangsa ini. Ini menarik sekali. Ini pasti soal Fufafa ini akan ditelanjangi lagi. Yang kalau saya ingat Mas Hersu, saya baru ingat ketika Mas Hersu sempat menanyakan bagaimana banyak buzzer atau influencer sekarang yang kok seneng banget ya memaki-maki begitu dengan menyebutkan nama alat kelamin lelaki gitu ya, yang depannya K, dan sementara kalau secara ilmiah kita
kita biasa saja untuk menyebut misalnya penis begitu dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau yang satu itu seperti ada, walaupun artinya sama, tapi seperti ada sesuatu yang berbeda begitu kan. Dan Kasar saya lah baru bukan. ingat, kasar betul itu, dan seperti umpatan gitu. Nah, saya baru ingat Mas Hersu bahwa itu sebetulnya berasal dari fufafa. Walaupun sudah lama ungkapan seperti itu, tapi kita hanya dengar sekali-sekali, tidak kemudian menjadi tren, kemudian menjadi rame. Jadi ketika tulisan-tulisan dari fufafa itu kan ada sekitar 5.000 kan unggahan. Nah, itu ada puluhan bahkan mungkin ratusan unggahan itu yang berisi umpatan seperti itu. Jadi menyebutkan nama alat kelamin lelaki tersebut, dan kemudian itu disatukan oleh netizen, viral di mana-mana, dan sejak itu orang sebetulnya hanya bermain-main mengikuti apa yang dikatakan oleh fufafa yang diyakini 99,9% Gibran begitu. Tapi kemudian berlangsung sampai sekarang begitu. Ya. Oke, makin seru ya ini pertempuran, dan ingat ini situasinya juga, rakyat juga sedang menghadapi situasi ekonomi yang yang memburuk begitu ya, dan hal-hal ini sensitif begini-begini ini buat orang juga tambah marah itu nantinya ya. Betul. Oke, wajar kalau kemudian sekarang tensi dari kalangan netizen itu kalangan termul ya, kalau itu bernusantara memang juga terasa naik jadi ya, karena mereka kan juga tinggal mengikuti ini suasana hati dari para junjungannya saja yang bahagia. Ketika junjungannya mengikuti panik, perintah saja. Iya. Oke. Skenario-nya seperti apa begitu. Yes. Oke, bagi kita akhiri perbincangan kita kali ini, sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya. Kami mohon pamit, saya Subno Arif. Dan saya Gebeta. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.